mochi mochi. Hai guys, kembali lagi di Awal Gans The Movie. Di episode kali ini saya akan bercerita kisah tentang mahasiswa romantis yang bikin kita tertawa karena kekocakannya. Di suatu universitas ada kelompok wanita akrobik dan kelompok pria karate, sehingga terjadilah pergaulan bebas antar dua kelompok itu dan mengakibatkan salah satu cewek akrobik hamil. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk langsung saja sama-sama kita simak ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit lah. Kata banyak bacot di awal, langsung saja pasang handsfree, simetrikan posisi rebahan, kendorkan celana pacar kalau punya. Selamat menonton dan... Kisah diawali dengan seorang pria yang baru terbangun dari tidurnya, yang bernama Eun-sik, aktor utama di film ini. Di waktu bersama ada kegiatan penyemprotan hama di apartemennya. Eun-sik yang baru terbangun pun mengira asap tersebut adalah asap kebakaran, sehingga membuatnya ketakutan dan akhirnya ia pun memutuskan untuk menyelamatkan diri. Scene berganti di mana terdapat 3 cowok yang lagi asik nonton situs vocab sambil mengelus-ngelus burungnya. Tanpa diduga, muncullah tikus dari bawah kasur sehingga membuat mereka terkejut. Setelah tikus itu ditangkap oleh Eun-sik, tiba-tiba itu bawa apaan bangke? Aduh, dah lah. Lanjut. Ketika Eun-sik sedang makan di kantin kampus, ia memperhatikan sekumpulan cewek yang sedang makan juga, sehingga mata si Eun-sik terfokus pada suatu pemandangan. Lalu si cewek itu pun mengetahui bahwa dirinya sedang diperhatikan. Tanpa diduga, si cewek pun tiba-tiba setelah selesai makan, Eun-sik pun bertanya kepada temannya, yaitu asam, garam, dan gula. Apakah kalian kenal dengan cewek berbaju biru tadi? Garam pun menjawab bahwa ia bernama Maya, salah satu cewek akrobik. Di malam harinya Asam dan Garam sedang makan Indomie. Karena tidak ada telurnya, si Asam mempunyai ide untuk membuat telur dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara mengocok burungnya hingga mengeluarkan sperma. Setelah menggorengnya, Gula pun datang dengan membawa racun tikus. Mereka bertiga berniat untuk membasmi tikus dengan cara memasukkan racun di roti. Mereka juga memasukkan telur hasil kocokan si Asam. Di lain tempat, Eun-sik sedang memperhatikan Maya yang lagi latihan akrobik. Dari sinilah, Eun-sik mulai menyukai si Maya. Setelah lihat Maya latihan, ia pun langsung pulang ke apartemennya. Sesampainya di dalam, Eun-sik melihat roti di bawah. Eun-sik yang tidak mengetahui isi roti tersebut pun langsung memakannya begitu saja. Mereka bertiga yang melihatnya pun kaget dan mengejarnya. Setelah keracunan, Eun-sik pun dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, ketika hendak berangkat kuliah, Eun-sik masuk ke sebuah kereta bersama Maya. Lalu Eun-sik pun langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan cara menggesek-gesekkan burungnya ke Maya. Hal itu pun membuat Maya marah, lalu menendangnya. Tendangan tadi mengakibatkan bijinya meledak. Maya pun meminta maaf kepada Eun-sik. Eun-sik akan memaafkannya dengan satu syarat, yaitu memberikan kunci ruang akrobik untuk latihan karate. Maya pun membolehkannya, tapi jangan sampai ibu ketua melihatnya. Tak berselang lama kemudian, Bu Ketua pun datang. Namun bukannya marah, ia malah terpesona dengan ketua karate di sana. Singkat cerita, keesokan harinya tim karate justru diperbolehkan latihan di ruang akrobik.
Ketika jam istirahat, anggota tim karate memperhatikan salah satu anak akrobik yang bernama Shinta. Lalu Shinta memanggil Hyunsik untuk membantunya melakukan pemanasan. Asik. Di malam harinya, kelompok Hyunsik dan Maya mendatangi klub malam. Tiba-tiba Maya dihampiri cowok ganteng yang bernama Andi. Nah, si Andi ini guys, ternyata pacarnya Shinta. Singkat cerita, mereka semua termasuk Andi sudah berada di suatu ruangan sambil ditemani berbagai macam minuman keras. Di sini Andi mulai tertarik kepada Maya, sehingga tanpa pikir panjang, si Andi pun langsung menembaknya. Maya yang mengetahui hubungan Andi dan Shinta pun menanyakan soal hubungan itu. Dan Andi bilang bahwa dirinya telah putus dengan Shinta. Setelah selesai dugem, Asam, garam, dan gula pulang dengan pasangannya masing-masing. Namun si Hyunsik dan Andi langsung pulang sendiri-sendiri. Si garam pulang dengan cewek yang bernama Tika. Tika ini merupakan cewek yang polos. Di perjalanan pulang, si garam mengajak Tika untuk menginap di hotel. Namun, Tika takut diapa-apain oleh garam. Dengan rayuan buaya daratnya, akhirnya Tika pun mau. Wahai manusia, jika dirimu bernoda. Scene berpindah ke si Asam bersama ceweknya yang bernama Luna. Terlihat Asam sedang membantu Luna yang lagi muntah. Tiba-tiba si Luna ini nyosor begitu saja. Lain cerita dengan si Gula. Ia bersama cewek yang bernama Manda. Lalu cewek tersebut mengajak Gula ke hotel. Karena si Gula ini polos, tidak mengetahui hal tentang pengenceritan, burung Gula pun salah masuk sangkar. Singkat cerita, Maya yang sedang latihan dengan Hyunsik pun dihampiri Shinta. Lalu Shinta pun menampar Maya karena telah merebut pacarnya. Setelah Shinta keluar, tiba-tiba si Andi datang. Lah, si Hyunsik ngapain, cok? Goblok. Setelah resmi pacaran, akhirnya si Andi dan Maya pun pergi liburan. Sepulangnya dari liburan, Maya pergi ke rumah ibunya, dan ia menceritakan si Andi kepada ibunya. Scene berpindah ke Hyunsik yang sedang bingung. Ia hendak memberikan cincin seharga $1.000 kepada Maya, karena seminggu lagi merupakan ulang tahunnya si Maya. Tapi ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia pun berpikir, bagaimanapun caranya dalam seminggu ini aku harus mendapatkan $1.000. Akhirnya ia dibantu teman-temannya menggunakan jalan pintas dengan cara memuaskan tante-tante yang kesepian. Setelah mendapatkan uangnya, Hyunsik pun langsung membeli cincin tadi. Seminggu kemudian, Maya mengajak ketemuan Andi di suatu kafe. Ia memberitahu Andi bahwa dirinya telah hamil. Si Andi yang telah mengetahui hal tersebut pun hanya bisa terdiam. Keesokan harinya di kampus, Maya bertemu Andi. Maya mengajak Andi untuk menggugurkan kandungannya di rumah sakit. Namun si Andi menyuruh Maya untuk menggugurkannya sendiri. Dan ia memberi kartu rekeningnya untuk biaya rumah sakit. Maya yang merasa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang pun langsung melemparkan kartu rekening tersebut. Lalu ia pun pergi ke tempat latihan dengan rasa kecewa. Sesampainya di sana, ia langsung disambut dengan teman-temannya. Maya yang hendak bahagia pun tiba-tiba Di pagi harinya, ketika Hyunsik baru bangun tidur, ia ditelepon Maya untuk mengajaknya kencan. Sontak Hyunsik pun langsung bersiap-siap. Ternyata Maya tidak mengajaknya kencan, melainkan pergi ke rumah sakit untuk menemaninya melakukan aborsi. Setelah selesai, Hyunsik pun membawanya pulang ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Maya pun istirahat. Lalu Hyunsik berniat untuk membelikan Maya makanan dan minuman. Karena tidak mempunyai uang, ia pun menjual cincin yang sebelumnya akan diberikan ke Maya. Di tempat semula ia membeli. Setelah terjual, ia langsung membeli makanan dan minuman. Sesampainya di apartemen, Hyunsik yang melihat Maya sudah terbangun pun langsung mengompresnya agar tubuhnya tetap hangat. Kemudian Hyunsik juga sempat menghibur Maya dengan kegoblokannya sampai-sampai membuat Maya menangis terhura-hura. Singkat cerita, setelah sekian lama mereka semua latihan, akhirnya kontes pun dimulai.
Ketika tim karate sedang tampil, Yoon-sik melihat Maya yang sedang lari. Hal tersebut membuat fokus Yoon-sik menghilang dan harus terpukul. Setelah tim karate selesai, sekarang giliran tim akrobik dan Maya pun tampil. Setelah Maya selesai, Yoon-sik pun langsung menghampiri Maya di belakang panggung. Namun Maya tidak ada. Lalu si Yoon-sik bertanya kepada temannya, "Di manakah Maya?" Temannya pun menjawab bahwa Maya ada di toilet. Seketika Yoon-sik pun langsung menyusulnya. Dan ternyata Maya telah mengalami pendarahan akibat baru selesai aborsi. Kemudian Yoon-sik langsung menggendongnya ke rumah sakit. Lalu Maya dibawa ke ruang UGD. Di malam harinya, kemudian ibunya pun datang. Namun di sini ibunya malah memarahi Maya karena ia kecewa anaknya telah berbuat seperti ini. Si Yoon-sik yang ada di sana pun menenangkan ibunya. Lalu ibunya menuduh Yoon-sik yang telah melakukannya kepada Maya. Singkatnya, Yoon-sik pun mendatangi Andi yang sedang berpesta. Ia langsung menghajar Andi dan menyuruhnya untuk menemui Maya di rumah sakit. Setelah itu, Andi pun datang. Entah apa yang terjadi setelah itu, Yoon-sik pun meninggalkan rumah sakit dengan rasa sedih. Di akhir film, diperlihatkan Yoon-sik dan Maya sedang mengobrol. Maya bilang, "Apakah kamu masih mencintaiku?" Si Yoon-sik pun hanya terdiam dan memeluknya. Di saat itu terdapat asap kebakaran, namun si Yoon-sik pun menghiraukannya dan menganggap bahwa asap tersebut berasal dari penyemprotan hama. Tiba-tiba 3 temannya pun datang dalam keadaan hangus dan kemudian mereka pun tamat. Ending yang membagongkan. Dari film ini, kita bisa mengambil kesimpulan, cintailah orang yang mencintaimu. Jangan terlalu berharap kepada orang yang kamu cintai, karena orang yang kamu cintai mungkin akan mengecewakanmu. Tapi orang yang mencintaimu, bagaimanapun caranya, akan selalu membahagiakanmu. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Sekian dulu rangkum film kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena video ini hanya sekedar hiburan. Subscribe-nya jangan lupa. See you in the next video and goodbye.